Contoh tangkap Adili, Jokowi dan lain sebagainya. Nggak ada hubungannya sama ijazah. Saya mau katakan bahwa mereka ini mencoba membangun satu narasi baru, bahwa kalau masalah ijazah mereka mulai tersudut, bukan narasi yang baru. Sehingga mencari kawan untuk jadi bertempur baru. Zombie itu, karena dia sudah dilaporkan dan bahkan memang meskipun tidak dilaporkan soal surat kematiannya, tapi kan isu itu kan sudah terdengar bahwa dia sudah memalsukan surat untuk kematian. Mana bisa lagi dipercaya sih dia. Dia tadi juga celoteh panjang di depan pintu Polda itu. Saya akan tonton gini-gini. Udah nggak usah nantang-nantang. Dia ngapain dia harus menipu lagi masyarakat. Tuhannya aja ditipu sama dia. Ya, jadi ngapain? Saya mau dengar tanggapannya dari Bang Rasman deh Bang terkait dengan SP3 ini Bang. Katanya tidak sah. Jadi begini, hari ini mungkin saya melontarkan dua statement. Satu, selamat buat saudara Rizmon Hasyaulon Sianipar karena SP3 sudah diterima dan juga sudah preskon tadi. Kemudian saya juga ingin sampaikan bahwa sidang Citizen Lawsuit ternyata itu juga tidak sesuai dengan harapan mereka. Maka bagi saya kedatangan Roy dan kawan-kawan ke DPR RI itu hanya sebagai ungkapan yang sebenarnya kalau mereka ingin mendapat perhatian dari DPR, jangankan DPR, mantan wakil presiden aja tahu masalah ini Pak Jusuf kalah. Maksudnya kekecewaan apa di SP3 atau lagi-lagi ijazah? Menurut saya kekecewaan dari SP3-nya Rizmon dan kekecewaan dari sidang Citizen Lawsuit. Dan inilah yang sebenarnya kalau saya boleh jujur katakan bahwa teman-teman kita dari Roy dan kawan-kawan ini sebenarnya sudah ruangnya makin sempit. Dan apabila mereka ingin membuktikan kepada publik bahwa posisi hari ini kesempitan itu, maka diluapkan melalui sebuah kebersamaan di gedung DPR yang jumlah massanya tidak seberapa. Jadi kalau cukup banyak tadi dikatakan oleh kita juga sering demo ya. Jadi kalau boleh saya katakan, bayangin ya, mereka di Polda Metro bergerak ke DPR. Ada juga lawyer, ada juga tersangka, ada Roy, ada Ruslan dan lain-lain. Dan mereka menyampaikan bagaimana Pak Jokowi ini, maaf ya, mereka bukan saja lagi bicara tentang ijazah di situ, tapi udah bicara masalah kasus-kasus yang lain. Contohnya apa itu, Bang Rasman? Contoh tangkap Adili, Jokowi dan lain sebagainya. Nggak ada hubungannya sama ijazah. Saya mau katakan bahwa mereka ini mencoba membangun satu narasi baru, bahwa kalau masalah ijazah mereka mulai tersudut, bukan narasi yang baru. Sehingga mencari kawan untuk jadi bertempur baru. Contoh, Pak JK ini kan masuk ke dalam pertempuran ini hari ini. Gara-gara persoalan ini. Terus saya koreksi pernyataan Roy. Saya kira kalau dia katakan 13 tahun, keliru berat. Pak Jokowi itu sejak wali kota Solo sampai gubernur DKI sampai presiden 2 periode, ijazah kan diberikan. Ijazah kan diberikan ke KPU, bukan kepada Mas Roy. Tidak jujur kepada publik. Nah mereka ributkan ini baru tahun terakhir kan. Jadi itu harus dikoreksi Mas Roy. Jangan orang dibangun satu narasi seolah-olah Pak Jokowi tidak mempertunjukkan pada publik. Sekarang Pak Jokowi mau. Tadi terang benderang kan, SD, SMP, SMA, S1. Nah kita tunggu. Yang menarik adalah soal interupsi itu bohong lagi. Iya sebentar Mas Roy. Terkait dengan Pak JK itu kan Pak JK tidak ada asap, tidak ada api Bang Rasman. Begini, saya sudah katakan Selasa yang lalu di Rakyat Bersuara, bahwa apa yang dilaporkan Pak JK, kok kayaknya menurut saya ya, kalau dialamatkan Rizmon kayaknya kurang tepat. Harusnya akun yang dilaporkan. Karena Rizmon sudah mengatakan itu bukan suara dia. Dan bahkan Roy mengatakan itu juga bukan suara Rizmon. Nah pertanyaan berikutnya, siapa yang harus dilaporkan? Akunnya, bukan Rizmonnya. Itu loh. Jadi kalau saya boleh katakan bahwa salah ini ya, salah kaprah ya. Menurut saya, istilahnya itu ya salah pihak, kira-kira begitu kalau dalam konteks hukum. Saya mau dengar soal narasi baru yang Anda coba untuk ciptakan tadi dari Bang Rasman. Bukan narasi baru Mbak. Kalau ada orang yang memang 99,9% ijazahnya itu palsu, ya memang harus ditahan, ditangkap. Maka itu tidak salah. Narasi itu udah lama banget. Bahkan tadi yang mengatakan dia ijazah palsu itu mana? Mas Roy, Mas Roy, yang mengatakan ijazah palsu siapa? Kami. Udah Anda punya kewenangan mengatakan ijazah palsu. Kewenangannya sendiri ya. Itu yang saya katakan tadi. Kalian jangan mendahulukan hukum gitu loh. Ada juga teman-teman dari UI Watch. Banyak banget tadi ada juga teman yang lain. Sekarang ada nggak putusan pengadilan yang mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi palsu gitu loh.
baca bukunya Bonatua terbaru yang berusaha dipengaruhi oleh Andi Aswan. Juga tidak ada Tapi pengaruh. Bonatua bukan menjadi indikator putusan Bonatua pengadilan. sendiri sudah mengatakan juga bahwa itu Dr. Bonatua bahwa ijazah Jokowi tidak pernah ada. Itu dalam buku terbaru. Tadi di launching bukunya. Ijazah Jokowi mengatakan tidak pernah ada. Yang tadi dia siapa tidak pernah ada. Itu ijazah siapa? Mengatakan S2 sampai SMA. Enggak ada, Mbak. Mas Roy, saya mau tanya. Mas Roy, interupsi. Baca dari KPU dan itu juga dipastikan Anda tidak boleh mengatakan. Sekarang gini. Baik, coba kita dengarkan dari Bang Andi tadi yang interupsi. Itu coba. Baik, kita dari mana dia bisa dikatakan? Coba kita dengarkan tadi kata Mas Roy, Bang Andi soal dengan buku Bonatua yang Anda coba pengaruhi. Anda pengaruhi bagian mana? Saya katakan saya tidak mempengaruhi Bonatua. Bonatua itu sendiri dalam podcast saya di catatan Andi dia mengatakan dia dipengaruhi kok. Dia menjelaskan bahwasanya udahlah yang namanya penelitian mereka itu adalah penelitian yang tingkat 3. Iya, bukan yang primer, tertier. Artinya omon-omon. Itu jelas dia katakan itu. Omongannya podcastnya dia aja. Kalau dia dikatakan bahwa saya mempengaruhi, apa yang dipengaruhi? Gak ada apa-apanya. Ya, Bonatua sendiri meminta saya, Bang Andi coba dong bikin ini saya kata pengantar lah. Mana? Nggak ada. Testimoni. Nggak ada udah. Ya, buat buku saya. Udah ya kan? Ya, nanti saya baca dulu bukunya. Dan dia minta sama saya. Apakah judulnya ini cocok atau enggak? Ya kan? Kalau judulnya itu menurutnya nggak cocok. Kalau pakai pro atau kontra itu baru. Kalau ijazah Jokowi tidak ada itu tidak jelas. Bukan yang benar. Tapi kalau pro dan kontra ijazah asli Pak Jokowi itu itu boleh. Itu akan bisa diberikan ya namanya testimoni. Tapi saya pengen tahu emosi dari seorang Bang Rismon. Anda kan selalu menemani beliau ya setelah SP3 ini seperti apa sih Bang Andi? Dia emosinya cuma sudah kayak dulu lagi ya. Artinya udah tertukar itu. Dia ada penyesalan dalam dirinya. Ada penyesalan dalam dirinya dan juga kita lihat tadi kan dia pakai kacamata. Dia terharu untuk itu. Ya. Artinya dan juga dia lihat. Dia jelaskan 480 halaman yang dia tulis. 49 halaman hanya dia ini. Tidak ada hubungannya dengan yang namanya Jokowi Sweat Paper punya Suryo. Maka dia tantang tuh. Orang pakai kacamata untuk bisa saya baca, bagaimana untuk saya punya bertemu dengan dia. Kesehatan kalau di tuh. Aku punya pengetahuan kesehatan asli MKes saya. Orang pakai kacamata itu untuk menyembunyikan bahwa dia akan melakukan kebohongan. Maka ketika dia tadi pakai kacamata, dia ngawur. Nah, itu lebih ngawur. Ini apa? Itu lebih ngawur. Baca bukunya. Karena saya yang di dalam. Bukunya. Baca ngawur. Kita dia nggak punya itu halusinasi. Orang ada yang di lapangan. Ada yang punya teorinya. Hitam atau kacamata biasa ini? Kacamata hitam. Orang ini Bang Andi, tiga sastra. Baik, kita jangan masuk ke psikologi kacamata tiga sastra. Memahami itu saya kira keliru ya. Kita tidak masuk ke psikologi kacamata hitam. Bang Andi, tapi terkait dengan statement SP3 yang tidak sah dari pihak Roy CS, Anda seperti apa menanggapinya? Ya itulah kalau orang mereka sudah ketakutan. Mana buktinya, Mbak? Tanya SP3-nya mana coba? Suratnya mana? Tuh. Itu surat SP3-nya. Boleh dilihatkan. Udah dipresentasikan ke sana. Saya ingin Abang bacakan sedikit saja kesimpulannya ya Bang ya. Tapi kita jeda dulu sejenak. Pemirsa tetaplah di interupsi. Tampilkan dong di sini.